Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Varian Nurdin dari kelas C19A, NIM 1947142001. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul tentang penerapan metode bermain peran atau role playing untuk meningkatkan hasil belajar keterampilan berbicara siswa kelas 5 UPT SD Negeri 96 Pindrang. Adapun latar belakangnya yaitu pendidikan adalah salah satu hal yang harus dipenuhi untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia agar tidak tertinggal dari bangsa lain. Sehingga untuk mewujudkan pendidikan tersebut perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan yang diharapkan dapat mencapai atau mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Bahasa merupakan alat komunikasi bagi semua orang, termasuk anak-anak. Anak dapat mengembangkan kemampuan sosialnya melalui berbahasa. Keterampilan bergaul dalam lingkungan sosial dimulai dengan penguasaan berbahasa sesuai dengan pendapat Webster New College Dictionary. Kurangnya keterampilan berbicara pada siswa juga dipengaruhi oleh daya imajinasi yang rendah. Imajinasi dalam hal ini adalah daya pikir siswa untuk meningkatkan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, untuk merangsang imajinasi siswa diperlukan metode pembelajaran yang menggunakan pengembangan daya imajinasi serta melibatkan siswa secara langsung dalam prosesnya. Metode bermain peran mengembangkan keterampilan komunikasi serta imajinasi siswa sekolah dasar khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebagai metode pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa belajar berbicara. Bermain peran baik digunakan untuk mendidik siswa untuk menggunakan ragam bahasa dalam kehidupan sehari-hari yang secara tidak langsung melatih siswa untuk berbicara. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Bagaimanakah penerapan metode bermain peran untuk meningkatkan proses belajar keterampilan berbicara siswa kelas 5 UPT SD Negeri 96 Pindrang. Selanjutnya tujuan penelitian mendeskripsikan penerapan metode bermain peran untuk meningkatkan proses belajar keterampilan berbicara siswa kelas 5 UPTD SD Negeri 96 Pindrang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis melalui hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan teoritis dalam perbaikan kualitas pembelajaran sehingga dapat menjadi masukan dalam upaya mengkaji lebih luas tentang penerapan metode bermain peran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Serta penelitian ini dapat menjadi literatur guna meningkatkan kualitas pendidikan di UNM dan dapat menjadi acuan penelitian ke depannya bagi mahasiswa UNM. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, guru dapat menerapkan suatu metode pembelajaran yang efektif untuk membangkitkan minat, motivasi, dan rasa suka atau senang terhadap bahasa Indonesia sehingga dapat mengoptimalkan kemampuan belajar siswa. Yang kedua, siswa mendapat kesempatan dan pengalaman belajar dalam suasana yang menyenangkan yang dapat memberikan pengalaman belajar yang baru dari keadaan pembelajaran yang mereka dapati sebelumnya, meningkatkan kemampuan berbicara serta hasil belajarnya. Bagi peneliti agar menambah pengetahuan dan yang keempat, bagi peneliti agar menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi di dunia pendidikan secara nyata. Yang selanjutnya, sekolah memperoleh sumbangan inovasi pembelajaran yang cocok atau relevan dengan nuansa pembelajaran yang diinginkan dengan penerapan kurikulum 2013 atau K13 yang menekankan pada karakter peserta didik. Dengan kata lain, kurikulum ini membentuk karakter siswa di sekolah. Selanjutnya yaitu landasan teorinya. Aulia CN Universitas PN Sidoarjo 2014 pengaruh bermain terhadap peningkatan kemampuan sosial anak usia dini
Jurnal PG PAUD Triyono. Yang kedua yaitu ekonomi P Keguruan UHAMKA 2017 Trisni Handayani. Yang ketiga Haryanto 2020 metode bertukar gagasan dalam pembelajaran keterampilan berbicara didaktika, jurnal didaktika. Yang keempat Ilsa VN Nurhafisa 2020 penggunaan metode bermain peran dalam pengembangan kemampuan sosial anak usia dini, jurnal pendidikan. Selanjutnya Islam PA Universitas dan Ulama 2013 peranan metode pembelajaran terhadap minat dan prestasi belajar pendidikan agama Islam. Selanjutnya Lestari P 2019 penerapan metode bermain peran atau role playing dalam meningkatkan kemampuan berbicara pada mata pelajaran bahasa Inggris siswa kelas 7 TKJ 2 SMK 2 Negeri 2 Selong tahun ajaran 2018-2019 Jurnal Ilmiah Rinjani. Selanjutnya program M dalam berbicara dan pendahuluan peningkatan kemampuan siswa berbicara melalui metode bermain peran dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 3 SDN Lampasio. Selanjutnya Sulastri Imran dan Firmansyah 2014 meningkatkan hasil belajar siswa melalui strategi pembelajaran berbasis masalah pada mata pelajaran IPS di jurnal kreatif online. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Yang pertama pemanasan atau warming up, yang kedua memilih partisipan, yang ketiga menyiapkan pengamat atau observer, yang keempat menata panggung, yang kelima memainkan peran. Selanjutnya hipotesis tindakan berdasarkan rumusan masalah dan kajian pustaka, maka hipotesis tindakan penelitian ini adalah jika metode bermain peran diterapkan dengan baik, maka hasil belajar keterampilan berbicara siswa kelas 5 UPTD SD Negeri 96 Pindrang diharapkan dapat meningkat. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Karakteristik dari penelitian tindakan kelas adalah tindakan-tindakan atau aksi yang berulang-ulang untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas sebagaimana yang diungkapkan oleh Kunandar 2010 pada halaman 44-45 bahwa PTK adalah suatu penelitian tindakan atau action research yang dilakukan oleh guru sekaligus sebagai peneliti di kelasnya atau bersama-sama dengan orang lain atau kolaborasi dengan jalan merancang, melaksanakan, dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif yang bertujuan dengan memperbaiki atau meningkatkan mutu atau kualitas proses pembelajaran di kelasnya melalui suatu tindakan atau treatment tertentu dalam suatu siklus. Selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitiannya penelitian tindakan kelas atau PTK, teknik pengumpulan data, observasi, tes, dan dokumentasi, teknik analisis data kualitatif yang mencakup tentang analisis proses serta analisis hasil belajar siswa. Lokasinya UPTD SD Negeri 96 Pindrang. Baiklah, itulah tadi presentasi dari proposal saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.